tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepala. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Kucing yang kerjanya molor, tak ingat tikus kantor datang menteror. Cerdik licik, tikus bertingkah tengik, mungkin karena sang kucing pura-pura mendelik. Tikus tahu sang kucing lapar, kasih roti, jalan pun lancar. Memang sial sang tikus teramat pintar, atau mungkin si kucing yang kurang ditatar. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepala. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang. Bisa. Mari kita sama-sama. Kita sama-sama. Negeriku, tanah airku Indonesia, tersebar 75.000 desa. Ada yang tertinggal, ada yang berkembang, ada yang maju dan mampu mandiri. Dana desa tingkatkan kesejahteraan, pemerataan, pembangunan desa, majukan ekonomi, atasi kesenjangan, memperkuat masyarakat desa. Usaha
meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, pembangunan desa, majukan ekonomi, atasi kesenjangan, memperkuat masyarakat desa. Ayo gunakan dana desa, kembangkan produk unggulan, bangun embun untuk pengairan, miliki badan usaha dan berolahraga. Teman desa bersama Satgas Dana Desa, membimbing dan mengawasi penggunaannya. Masyarakat turut memantau dan melaporkan. Ayo gunakan dana desa, membangun Indonesia. Ayo gunakan dana desa, membangun Indonesia. Secara hukum. Jika yang Ibu sampaikan terkait RAB tidak bisa dilayangkan, saya ingin tahu seperti apa. Undang-undang tentang apa, nomor berapa, tahun berapa, pasal berapa, ayat berapa, dan bunyinya seperti apa. Desa harus jadi kekuatan ekonomi Bagian saya karena saya bukan orang hukum. agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah, tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Dana desa, Pak. APBD-nya belum. Entah bagaimana caranya, desa lah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tapi tengkulak-tengkulak bergentayangan, Hanya tahu aja, Bu. Hanya perlu tahu saja. tapi tintah darat pun bergentayangan. Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah
ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Desa harus jadi kekuatan ekonomi. Ya, sudah menjelaskan. Kalau untuk kalian sampai tidak puas, sampai kapan ini tidak akan pernah puas. Tahu saya namanya klarifikasi itu penjelasan Pak. Yang dijelaskan itu ada sesuatu yang dijelaskan. Jika penjelasan itu tidak jelas, berhak kami untuk bertanya kembali. Maksudnya klarifikasi ini kan penjelasannya itu bukan serta-merta kita hanya penyampaian tok gitu loh. Namanya klarifikasi ada sesuatu nih yang perlu di bedah lah. Intinya seperti itu, mungkin lebih bahasa. Mungkin juga sama Hanyono sebenarnya kemarin kita di proses sudah menanyakan berhubung permintaannya ini klarifikasi, makanya mungkin klarifikasi buku seperti itu. Nah kalau beda lagi kalau kita audiensi gitu Bang Fajar dalam artian makanya mungkin lebih detailnya Bang Fajar pertanyaan yang diklarifikasikan oleh buku nanti tinggal apa yang masih dipertanyakan buku nanti dipertanyakan di pas audiensi atau seperti apa gitu. Ini sih mungkin apa tuh yang Agustusan kan kami terlibat nih Pak. Di situ anggaran 23 juta. Sedangkan di situ kami terlibat pementasan, pencarian panggung, lighting, tari, pelatihan. Ada orangnya kalau bisa dihadirkan, mungkin saya bisa hadirkan, bisa untuk jadi saksi. Itu untuk panggung 1,5 juta. Untuk pelatihan tari, meranggon dan tari sewa kostum orang buku 1,5 juta. Nah, terus lighting lampu dikasih buku, mungkin kita ngasih alternatif ya Bu, beli aja biar punya sendiri. Nanti buku alhamdulillah mengasih dikasih 1 juta. Terus uang konsumsi untuk pelatihan 200.000. Nah, mungkin di situ kan 2 hari kalau salah Bu ya, ada perlombaan dan sebagainya. Ini kok bisa sampai 23 juta gitu, namanya untuk apa gitu kan? Karena kecuali hadiahnya seragam sekolah semua. Nah, hadiahnya apa gitu waktu Agustusan. Terus sewa taruh palingan untuk konsumsi. Karena memang kami terlibat di situ, yang bikin acaranya kami gitu. Baliho apa kan berapa sih baliho 7x8 gitu. Maunya kok bisa nyampe segitu. Ini juga ada jelas. Terus lapangan Pak, yang disetorkan 271 di papan informasi 200. Mungkin ada datanya di situ. Foto-fotonya masih ada. Terus barang bukti urugan juga ada. Kang Ija barangkali itu soalnya terkait mungkin terkait pengetahuan pajak dan lain-lain. Kalau untuk pajak itu saya mau tahu dasar hukumnya, pajaknya berapa persen dari setiap pembangunan. Kita pengen tahu. Kami juga itu pajak PPN PPH 13%. Itu udah termasuk. Berapa persen pajak? Pajak 12%. 12 lebih rendah. Di luar Mamin itu, Mamin beda lagi. Mamin Total semuanya. Hah? Total pajak ini pajak total PPN PPH. Oh, kalau ada yang NPWP-nya beda lagi. Kalau nggak ada NPWP-nya 3%, kalau ada NPWP 1,5%. Kalau ini kan yang menyelenggarakan desa, otomatis punya dong. Makanya ya NPWP total aja yang desa selenggarakan berapa persen pajaknya? Semuanya 12%. Oh semua itu. Tapi itu beda, kalau Mamin beda lagi 14%. Urugan itu berapa tuh waktu dapat dari Jampang? Itu sekitar ada dari Ini ada data yang jelas klarifikasi tentang APBD 2019. Yang kami lampirkan itu dana desa, dan ternyata di situ realisasinya hanya tahap 2. Tahap 3 pun seperti yang tadi disampaikan dulu, mungkin ada filenya ya, kita nanti coba dengarkan kembali. Bahwasanya kami kurang puas, kurang jujur. Sejauh ini pembangunan di Desa Sukak ini terrealisasi enggak? Kalau soal pembangunan beberapa terrealisasi, cuman kami curiga dan dugaan markup. Karena beberapa temuan yang dilaporkan juga seperti lapangan tadi, kami juga ada beberapa temuan observasi tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan.
Jadi banyak temuan yang ini ya di Betul. Nah untuk langkah kedepannya sendiri setelah hasil ini tidak memuaskan apa bagaimana? Mungkin kami tetap mengkritisi ya. Yang jelas kami juga tetap mengawasi sesuai perintah presiden. Kami juga tetap akan tempuh jalurnya. Ya, apakah nanti kedepannya ada pelaporan ke Tipikor atau ke langsung ke inspektorat atau bagaimana? Mungkin untuk laporan yang jelas kami pasti laporkan.